Wajar banget sebenarnya ya. Jadi kita sebut ini namanya perilaku normal dalam situasi tidak normal. Oh, perilaku normal dalam Dalam situasi situasi tidak tidak normal. normal. Situasi Oke. kita saat ini ya walaupun katanya sudah new normal Betul, ya, tapi betul. kan tetap new gitu Betul. ya. Jadi segala sesuatu perilaku yang berubah karena adanya memang ada satu perubahan yang sangat besar, ada krisis kesehatan yang besar sekali gitu Betul. kan. Sehingga ini akan sangat normal. Yang itu artinya adalah sesuatu yang selama ini mungkin nggak normal Betul, gitu ya. betul. Dulu mungkin kalau misalnya cuci tangan sampai 20 kali sehari masuk kriteria obsessive compulsive disorder gitu ya. Tapi sekarang ya memang perlu segitu banyak, Iya, seperti itu. betul. Misalnya kita seperti kita nih yang di rumah sakit, Betul. kita ketemu sekian orang gitu ya, keluar dari lift ya kita cuci tangan lagi masuk ruangan kita, Iya. seperti itu. Lalu kemudian habis saya misalnya menangani klien seperti itu, menangani pasien, itu juga memang bersama keluarganya. Jadi relasi-relasi itu masih cukup menggantikan untuk relasi sosialnya dia di kelompok yang lebih besar. Baik. Seperti itu. Tapi ada orang yang juga mungkin dia di rumah tinggal cuma sendiri atau berdua. Oh iya. Seperti itu. Itu kan menjadi sangat kesepian memang ya. Nah, saat ini yang banyak kami sarankan adalah sebenarnya kan teknologi komunikasi. Betul. Di masa yang saat ini nih bagus banget ya perkembangannya. Sebenarnya kita bisa memanfaatkan itu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi bareng saya, Bea Andara di acara Tanya Dokter RSABHK. Saat ini kita sedang masih masa pandemi COVID-19. Masih belum kunjung berakhir juga. Tapi kali ini tema yang kita angkat adalah pentingnya konsultasi psikologi di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana sih pentingnya? Apakah sepenting itu konsultasi psikologi? Berhubung banyak kehidupan yang berubah, dari mulai pekerjaan, dari mulai kehidupan berumah tangga ataupun kehidupan anak-anak sekolah, itu banyak yang berubah. Jadi apakah kita pentingkah kita konsultasi psikologi di tengah pandemi ini? Oke, saat ini kita sedang kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah seorang psikologi dari tim psikologi RSAB Harapan kita, Ibu Anelia Sarisani. Halo, selamat pagi, Ibu. Pagi, Mbak Bea. Halo, selamat pagi. Ya, kita akan berbicara tentang seberapa penting sih konsultasi psikologi di tengah pandemi seperti sekarang ini. Karena satu sisi ternyata di lapangan itu ternyata bukan hanya orang yang positif COVID saja yang berdampak terhadap berdampak terhadap virus ini, tapi ternyata orang sehat pun memiliki masalah gitu. Memiliki masalah bagaimana dia meneruskan hidupnya, mengalami kecemasan terhadap saya tertular nggak ya nanti gitu. Karena kan sekarang juga banyak OTG atau orang tanpa gejala sama sekali yang memang ternyata setelah dites itu positif gitu. Jadi kita akan bahas itu tuntas dengan Ibu Anelia Sarisani. Tentunya di Tanya Dokter RSABHK. Baik, Bu Anelia, kita mulai dari awal ya, Bu Anelia. Kan adanya pandemi ini kan nggak kunjung berakhir dan ini berdampak ke seluruh dunia, gitu ya. Itu sebenarnya secara tidak langsung dari sisi psikologi itu berdampak nggak sih terhadap seseorang, setiap orang itu? Bagaimana? Berdampak banget sebenarnya ya. Jadi selama ini yang kita amati, yang muncul sekali pada orang-orang itu adalah pertama kecemasan. Cemas tertular, seperti itu ya. Terus kalau nanti dia tertular, bagaimana dengan pekerjaannya, lalu siapa yang akan mengurus anaknya, seperti itu. Jadi banyak sekali dampaknya sebenarnya. Jadi yang paling utama adalah kecemasan. Terus setelah itu dampak berikutnya adalah kalau ternyata dia memang beneran tertular atau tadi dia mungkin bukan pasien ya, bukan pasien positif, tapi misalnya ODP atau dalam screening kita atau dalam tracing kita dia kayaknya terindikasi jadi ODP misalnya seperti itu, sehingga harus menjalani isolasi. Nah, dengan seperti itu, kalau dengan dia diisolasi, maka akan muncul juga perasaan-perasaan kayak loneliness, gitu ya, kesepian, lalu terputus dari hubungan sosial. Jadi dampaknya sebenarnya banyak sekali, Mbak. Banyak sekali dampaknya. Tapi itu termasuk yang wajar tidak? Akan ketakutan-ketakutan seperti misalnya tadinya kita tidak terlalu bersih, gitu, menjadi sangat bersih sekali, bahkan
ada beberapa netizen yang mengalami misalnya dia karena sering cuci tangan kemudian kulitnya iritasi. Saking pengen bersihnya dan saking ketakutan untuk tertularnya, itu wajar tidak sih? Itu wajar banget sebenarnya ya. Jadi kita sebut ini namanya perilaku normal dalam situasi tidak normal. Oh, perilaku normal dalam situasi tidak normal. Situasi kita saat ini ya walaupun katanya sudah new normal ya, betul. Tapi kan tetap new gitu ya. Jadi segala sesuatu perilaku yang berubah karena adanya memang ada satu perubahan yang sangat besar, ada krisis kesehatan yang besar sekali gitu kan. Sehingga ini akan sangat normal kalau kita melakukan perubahan-perubahan perilaku. Oh, baik. Justru seperti itu. Makanya kemudian pemerintah kita juga pakainya istilahnya adaptasi kehidupan atau kebiasaan baru. Oh, baik. Yang itu artinya adalah sesuatu yang selama ini mungkin nggak normal gitu ya. Betul. Dulu mungkin kalau misalnya cuci tangan sampai 20 kali sehari masuk kriteria obsessive compulsive disorder gitu ya. Tapi sekarang ya memang perlu segitu banyak seperti itu. Betul. Misalnya kita seperti kita nih yang di rumah sakit, kita ketemu sekian orang gitu ya, keluar dari lift ya kita cuci tangan lagi masuk ruangan kita seperti itu. Lalu kemudian habis saya misalnya menangani klien seperti itu, menangani pasien, ya harus cuci tangan seperti itu. Menangani anaknya kemudian ketemu ibunya, sebelum ketemu ibunya saya cuci tangan dulu seperti itu. Jadi kan ya kalau dihitung-hitung ya mungkin 20 kali sehari gitu. Iya, jadi melebihi daripada yang biasanya ya. Yang sebelum krisis kesehatan ini terjadi, sebelum pandemi ini terjadi, kita nggak ngelakuin segitunya gitu. Kayak gitu. Jadi itu normal sebenarnya. Normal ya, oke. Sebenarnya kan itu berarti banyak tuntutan di situ. Ya. Tentunya kalau biasanya kan kalau karakter seseorang ada beberapa yang memang saya tidak suka dituntut gitu. Ya suka-suka saya, mati-mati di tangan saya gitu. Ada beberapa stigma yang timbul di luar seperti itu. Tapi seharusnya kan kita untuk menjaga kebersamaan atau menjaga kesehatan bersama, seharusnya itu dilakukan secara bersama gitu ya. Dilakukan secara bersama dan tuntutan itu harus benar-benar dilakukan wajib gitu ya. Nah, apakah itu jadinya menjadi nyiasatinya itu gimana? Bagaimana kalau kita saya nggak mau dituntut tapi saya memang harus melakukan dengan sukarela. Nah itu bagaimana nyiasatinya Bu? Saya sih mengajak kita semua, ini kan situasinya sudah sangat tidak menyenangkan ya. Betul. Situasinya kita bisa bilang ini situasi yang buruk gitu sebenarnya gitu kan. Nah di situasi yang buruk ini ayolah kita bersikapnya positif deh. Pakai pikirannya positif deh gitu ya. Seberapa kita bisa membuat lingkungan kita menjadi positif biar kitanya juga secara psikologis lebih sejahtera. Salah satunya adalah misalnya kalau saya mau jadi positif, apa yang bisa saya lakukan untuk orang banyak seperti itu ya. Nah, kalau dengan saya menjaga diri, saya pakai masker, saya kalau nggak perlu banget nggak keluar rumah, saya menjaga kebersihan, makan yang sehat biar daya tahan tubuh terjaga. Kalau itu bisa menjadikan aura kita lebih positif karena kita berbuat sesuatu untuk orang banyak, tentunya akan sangat membantu dalam situasi yang tidak menyenangkan ini, kayak gitu. Iya. Misalnya kalau seseorang itu kan ada beberapa, kita kan sama-sama masa pandemi melawan COVID nih ceritanya. Ada beberapa yang memang kuat menghadapi itu. Jadi kuat kerja dari rumah, kuat sekolah dari rumah, kuat biasa aja, saya sudah biasa di rumah gitu. Atau saya sudah biasa tidak bertemu teman-teman dari langsung atau face to face gitu. Nah, tapi ada beberapa orang yang merasa tertekan. Saya biasanya ngumpul bareng teman-teman saya gitu. Saya biasanya sekolahnya dari sekolah gitu. Saya nggak mau kalau sekolah dari rumah, hanya melihat Zoom atau apa gitu ya. Nah itu bagaimana bagaimana menyiasati orang yang memang mudah tertekan itu Bu? Jadi gini ya, orang itu kan beda-beda. Tapi pada dasarnya kita sebagai manusia itu punya satu kebutuhan untuk berelasi dengan orang lain. Betul. Ya, itu kebutuhan dasar deh, nggak bisa kita pungkiri seperti itu. Tapi memang ada orang-orang yang tangguh. Ya, orang tangguh dalam artian biasanya lingkungan atau relasi dalam keluarganya sudah sedemikian baiknya. Dan dia di masa PSBB itu juga memang bersama keluarganya. Jadi relasi-relasi itu masih cukup menggantikan untuk relasi sosialnya dia di kelompok yang lebih besar seperti itu. Tapi ada orang yang juga mungkin dia di rumah tinggal cuma sendiri atau berdua. Seperti itu. Itu kan menjadi sangat kesepian memang ya. Nah, saat ini yang banyak kami sarankan adalah sebenarnya kan teknologi komunikasi di masa yang saat ini bagus banget ya perkembangannya. Sebenarnya kita bisa memanfaatkan itu
pakai teknologi komunikasi, pakai video call kah, pakai conference call seperti itu tetap kita bisa berelasi seperti itu. Lalu kemudian saling mengirimkan sesuatu. Mungkin nggak harus, kalau yang nggak bisa masak ya mungkin nggak harus kirim masakan. Betul. Kita bisa juga pakai teknologi yang lampau, misalnya kirim-kiriman surat gitu ya. Kan kita udah lama banget nih mungkin nggak pakai jasa pos misalnya seperti itu. Itu kirim-kiriman surat. Banyak cara yang sebenarnya tetap kita bisa bikin untuk saling terkoneksi sebenarnya. Betul. Gitu. Berarti jadi kita untuk tidak tertekan itu kita harus memperbanyak koneksi terkait dengan digital ya Bu ya? Ya, jadi koneksi tetap koneksi antar manusia, betul, tapi kita bisa memanfaatkan teknologi yang memang sekarang sudah berkembang sangat bagus ini gitu. Iya, sayang ya kalau teknologinya udah berkembang tapi nggak dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Betul. Tapi itu nggak mempengaruhi, kan biasanya kalau pasangan itu biasanya touch namanya sentuhan yang lebih berpengaruh gitu. Apakah itu mempengaruhi hubungan antara satu orang dengan orang lain atau antara ibu dan anak, jadi tidak bisa menyentuh tapi hanya verbal, itu apakah mempengaruhi dari sisi psikologi? Oke, jadi sebenarnya pengaruhnya pasti ada. Cuman sekarang kan bagaimana kita meminimalisir pengaruh buruknya ya, seperti itu. Ketika kita gantikan pikiran positif, pikiran tersebut dengan pikiran yang positif gitu ya, bahwa saya jadinya nggak bisa saling menyentuh secara fisik gitu ya, hanya lewat media komunikasi seperti itu ya, alat komunikasi. Nah, tapi kan kita ganti pikiran dengan seperti ini, saya melindungi orang yang saya sayangi. Oh iya, that's gitu point ya. Ya. Jadi pikirannya memang harus kita switch seperti itu. Oke, berarti mindsetnya saya melakukan ini memang sangat karena sayang sama orang itu, betul, ya. Betul. Jadi bukan karena tidak ingin dekat, justru karena sayang. Jadi kita melakukan hal itu. Oke. Betul. Kemudian kan ada beberapa kasus yang memang misalnya dia terpapar COVID positif, gitu. Kemudian harus isolasi. Nah, kalau isolasi kan dia menyendiri, ya. Jadi kesannya kok saya sendiri yang menghadapi itu, apa segala macam. Kemudian kok saya merasa ada beberapa case juga yang justru disisihkan dari masyarakat tersebut atau dari tempat tinggal rumahnya. Seharusnya apa sih yang dilakukan kita untuk membantu dari sisi psikologis untuk yang sang penderita? Jadi saling membantu gitu. Seharusnya apa? Biasanya gini, anjuran kami buat support system atau sistem pendukung buat orang-orang yang harus menjalani isolasi, itu memang tetap kita lakukan sebuah koneksi walaupun kita nggak bisa ketemu dia langsung. Misalnya gini, buat mereka yang ada di rumah sakit rujukan COVID atau mereka yang ada di rumah sakit darurat Wisma Atlet gitu ya, biasanya kami merekomendasikan buat keluarganya kalau bisa tolong kirim makanan yang dia suka. Si orang yang di isolasi ini, apa makanan yang dia suka. Atau misalnya ada barang-barang yang kita tahu dia suka gitu ya. Kalau itu sepanjang protokol kesehatan membolehkan gitu ya. Biasanya kalau barang-barangnya terbuat dari terlalu berbulu-bulu gitu ya, takut tidak dibolehkan. Tapi kalau misalnya barangnya berupa barang plastik yang bisa didisinfeksi, itu biasanya dibolehkan sama rumah sakit rujukan gitu ya. Itu silakan diantarkan ke dia seperti itu. Mungkin sambil mengantarkan itu bisa pakai post-it, bisa pakai kartu, ada pesan-pesan kasih sayang, pesan cinta, seperti itu. Itu akan memberi pesan pada orang yang sedang diisolasi ini bahwa dia tidak disingkirkan, dia tidak disendirikan. Begitu juga kalau misalnya di lingkungan rumah, sebenarnya kita bisa bantu nih. Kadang-kadang kita tahu ya, satu rumah ada yang terdeteksi positif atau beberapa orang di dalam rumah tersebut OTG. Sehingga dia harus diisolasi, orangnya nggak boleh keluar rumah gitu. Kita sebagai tetangga juga mungkin kita bisa mengirimkan makanan buat keluarga tersebut seperti itu ya. Atau kalau ada video kita bisa bikin video misalnya video membangun seperti itu, bahwa wah nggak ada si bapak ini atau si ibu ini di sekitar kita, sepi ya, cepet ya Bu, Pak, mudah-mudahan cepet pulih lagi atau segera bisa statusnya tidak diisolasi lagi. Kita kan ya itu tadi kecanggihan teknologi zaman sekarang, kita bisa bikin video penyemangat, seperti video itu positif gitu. Nah, itu sebagai lingkungan, kalau kita
kita kan tujuan awalnya sebenarnya mau membantu keluarga ini gitu Betul. ya. Tapi sebenarnya itu akan emosinya atau energinya akan berbalik lagi kepada kita lingkungan juga akan merasa positif gara-gara itu gitu. Baik. Seperti itu. Jadi intinya sih positif aja ya. Jadi memberikan hal-hal yang positif, jangan memberikan stigma-stigma yang negatif justru betul. Atau bahkan menyebarkan gosip-gosip ke yang lainnya justru. Betul, betul. Kemudian apakah itu pemberian sikap positif itu apakah dia membentuk imunitas sendiri untuk yang penderita tersebut? Gini, kalau kita happy, kalau kita bahagia, imunitas kita akan terjaga. Oh, baik. Gitu kan. Jadi kalau kami dari sisi psikologi kami sangat percaya namanya body mind connection. Body mind connection. Antara tubuh, perasaan, pikiran itu sangat terpengaruh. Jadi kalau pikiran kita bagus, pikiran kita positif, maka tubuh kita juga akan lebih positif gitu. Misalnya daya tahan tubuhnya akan meningkat. Betul. Jadi sehingga mengusir virusnya akan lebih baik seperti itu, kayak gitu ya. Karena kan kita juga belum ada obatnya juga ya Bu. Cuman obatnya daya tahan tubuh tadi gitu. Gimana caranya daya tahan tubuh kita tingkatkan dan dipertahankan di level yang baik terus kayak gitu. Jadi ternyata sangat berpengaruh terhadap psikologi kita terkait dengan imunitas kita sendiri ya. Betul. Jadi apapun itu, siapapun itu yang kena, apapun itu, dimanapun itu yang kena, itu kita harus support bahwa dia akan sembuh, dia akan sembuh, dia akan sembuh. Karena kan sekarang itu dilihat dari laporan pemerintah atau Kementerian Kesehatan, kasus positif itu bertambah terus Bu, setiap harinya, hampir 1.000. Padahal ini sudah new normal gitu ya. Jadi tentunya kita juga akan merasa khawatir terkait dengan kasus-kasus tersebut. Apakah kita terpapar atau bagaimana. Jadi orang mau ke mall saja takut. Orang mau ke rumah sakit saja takut. Padahal itu untuk berobat gitu ya. Jadi hal-hal itu yang mungkin sangat mengganggu saat ini gitu. Bagaimana sih caranya untuk kita meyakinkan diri kita bahwa saya akan aman apabila ini gitu. Karena kan itu kaitannya dengan psikologis kita sendiri ya Bu ya. Betul. Nah, bagaimana caranya meyakinkan diri kita baik secara psikologis kaitan dengan itu? Mungkin kalau masalah untuk bepergian keluar, kita memang harus cari prioritasnya ya. Betul. Penting sekalikah saya pergi? Betul. Haruskah? Misalnya kayak gini. Kita bekerja sebagai karyawan di suatu industri yang memang dibutuhkan orang banyak, entah itu industri energi gitu ya, atau industri perbankan, atau industri kesehatan seperti kita ini gitu kan. Mau nggak mau kita memang harus pergi seperti itu. Pertama itu, jadi prioritaskan. Kalau misalnya kayak saya sendiri gitu ya kan, misalnya hari ini saya tidak banyak klien, lalu kemudian saya mungkin agak nggak enak badan, ya saya nggak pergi keluar. Jadi pilihannya ada di kita. Ya, pilihannya ada di kita. Baik. Jadi kita itu tidak powerless loh gitu. Kita sebenarnya berdaya kayak gitu. Pertama itu. Kedua, kemudian kita yakin kalau kita sudah berusaha positif dalam artian berusaha menjaga diri, lalu berusaha menjalankan protokol kesehatan sebaik-baik mungkin. Nah, orang itu juga lingkungan juga akan kembali positif kepada kita, seperti itu, ya. Lalu kemudian perhatikan tempat kita akan pergi, kayak ke rumah sakit. Kita perhatikan harusnya rumah sakit itu kan memang sudah melakukan protokol kesehatan yang ketat, ya, seperti itu. Kayak membatasi berapa orang yang boleh berkunjung, berapa orang yang boleh masuk dalam satu ruangan, tempat-tempat pendaftaran di tempat yang lebih terbuka, kayak kita seperti ini. Biasanya kita mungkin di dalam ruangan, kita langsung memilih keluar ruangan untuk meminimalisir kemungkinan tertular seperti itu. Kita perhatikan, yakinlah bahwa kita berdaya dan kita tahu. Jadi kita harus cari tahu tentang penyakit ini sebanyak mungkin, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, dan kita harus tahu bahwa kita bisa tetap, saya akan tetap bisa menjalankan ini semuanya secara positif, sehingga kita berharap sesuatu yang positif itu akan menjaga kita juga. Seperti itu, kayak gitu. Jadi kita harus kenalin dulu apa yang memang tidak boleh dilakukan apabila tidak mau terpapar ya. Betul. Jadi kenali dulu. Kalau sudah kenal, baru bagaimana cara menghindarinya. Kemudian terapkan, betul ya. Betul. Jadi itu hal-hal yang memang harus dilakukan ketika kita mau keluar dari rumah atau harus keluar dari rumah, tentunya dengan prioritas-prioritas tertentu. Jadi pekerjaan ataupun misalnya kemarin baru ngambil rapot nih, anak sekolah juga kan, baru ngambil rapot, itu kan memang ada prioritasnya. Jadi apa yang harus dilakukan, apakah harus menggunakan sarung tangan, apakah harus menggunakan face shield seperti kita, maskernya tentu juga harus digunakan gitu.
Jadi hal-hal tersebut balik lagi ke diri kita ya Bu ya. Jadi balik lagi ke diri kita, bagaimana kita menjaga diri kita adalah itulah cara kita menjaga orang lain. Betul ya Bu ya.